Bayangkan malam gelap. Kamu menyalakan layar ponselmu. Seketika berpuluh aplikasi menyambutmu. Notifikasi, pesan, feed, iklan, media sosial. Semuanya berbicara padamu. Tapi, apakah semua itu murni percakapan bebas? Atau ada tangan tak terlihat yang mengatur, memilih apa yang kamu lihat, menyaring apa yang harus kamu tahu, bahkan menuntun pikiranmu lewat algoritma? Di belantara dunia digital, apa yang tampak acak dan alami, bisa saja telah dirancang secara sistematis. Dan ketika kita membuka tab teknologi, kita sebenarnya membuka pintu menuju wahana fitnah besar. Fitnah di mana siapa saja bisa dijebak, dimanipulasi, bahkan disesatkan. Tanpa sadar. Hari ini, kita akan menyusuri lorong misteri digital. Menguak siapa yang memegang kendali. Dan apa korelasinya dengan ramalan fitnah akhir zaman. Seiring teknologi berkembang, internet, big data, kecerdasan buatan, blockchain, sensor, realitas virtual, dunia digital menjadi alam baru di atas alam nyata. Kita berinteraksi melalui layar, berkomunikasi dalam sinyal, menghayati hidup dalam representasi avatar, feed dan profil. Tapi, siapa yang membangun kerangka itu? Siapa penata panggung virtualnya? Bayangkan, algoritma memilih apa yang muncul di feedmu. Mesin iklan tahu preferensimu sampai sela-sela psikis. Kamera dan sensor memantau gerak tubuhmu. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dijadikan model prediksi tentang pikiranmu. Serta kode sumber dan server berada di tangan sedikit orang dan institusi. Dengan demikian, dunia digital tidak netral. Ia adalah medan perang ide, propaganda, dan manipulasi. Mereka yang memiliki akses ke arsitektur digital memiliki kunci atas persepsi dan realitas banyak orang. Kita bisa berspekulasi tentang siapa atau apa di balik layar. Pertama, raksasa teknologi atau big tech menguasai infrastruktur internet, server, aplikasi, perangkat keras, komputasi awan. Mereka memiliki akses ke data pribadi miliaran manusia. Kebiasaan, preferensi, kebingungan, kecenderungan. Dengan itu, mereka bisa memanipulasi iklan, opini publik, bahkan sikap sosial. Kedua, pemerintah atau institusi internasional bisa bekerja sama dengan korporasi untuk pengawasan massal, kontrol digital, sensor konten, propaganda global. Ketiga, agen intelijen, lembaga rahasia, kelompok transnasional bisa menggunakan teknologi untuk pengaruh rahasia, penyadapan, manipulasi opini, perang siber, operasi psikologis. Dan keempat, dari perspektif keagamaan, bisa jadi ada kekuatan fitnah yang memanfaatkan dunia digital sebagai ladang ujian, yaitu fitnah yang disiapkan bagi manusia menjelang akhir zaman. Tak satupun dari entitas ini bekerja secara terbuka. Sebagian besar operasinya berjalan di balik protokol keamanan dan hak akses khusus. Hanya sedikit yang tahu bahwa dunia digital bisa menjadi strip panggung ilusi. Dalam menghadapi tipu daya, Islam memberi pedoman dan peringatan sejak lama. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 54. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, dan Allah membuat tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang berusaha menyesatkan akan selalu ada, tetapi Allah lah yang sebaik-baik penangkal balik tipu daya. Di dalam surah Al-Isra ayat 53, Allah memperingatkan bahwa setan akan selalu menabur kerusakan di antara manusia sebagaimana sabdanya. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan kata-kata yang baik, sesungguhnya setan itu menyesatkan di antara mereka. Allah menyadarkan kita bahwa tipuan dan penghasutan adalah bagian dari strategi setan antar manusia. Dalam surat Yusuf ayat 28, Allah juga menyampaikan ayat-ayat tentang tipu daya wanita. Sesungguhnya tipu daya kalian benar-benar besar. Meskipun konteksnya berbeda, ayat ini mengilustrasikan bahwa tipu daya dapat hadir dalam bentuk tak terduga, sangat halus, dan berdampak besar ketika manusia lengah. Dan Allah mengingatkan pula tentang kelemahan tipu daya setan dalam surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya unik manusia atau sistem bisa jauh lebih kompleks daripada tipuan setan sederhana. Tapi pada akhirnya, kelemahan tetap ada jika Allah membuka jalan kebenaran. Rasulullah bersabda, antara penciptaan Adam hingga hari kiamat tidak ada makhluk yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal adalah ujian terbesar. Ia bisa mengguncang agama manusia sejauh mana manusia dapat dibedakan antara kebenaran dan kebohongan.
Dalam riwayat banyak hadis, para ulama menyebutkan bahwa di akhir zaman akan banyak fitnah. Umat Islam akan mengingkari aturan syariah, akan timbul tipu menipu dalam rebut harta, dan banyak orang akan menjual akhiratnya demi dunia. Dari Abu Hurairah, Nabi juga mengingatkan bahwa saat fitnah besar muncul, seseorang bisa keliru mengikuti kebohongan meskipun sebelumnya ia adalah orang saleh. Ada juga hadis yang mengisyaratkan bahwa ketika teknologi fitnah telah menyebar, banyak orang akan berkata, kita dulu beriman, tapi sekarang kita ikut mereka. Ulama menyebut bahwa dalam kondisi itu, pejuang iman akan seperti memegang bara api, sakit dan sulitnya mempertahankan iman di tengah tekanan fitnah. Disinilah kita mulai mencocokkan tanda-tanda dunia digital masa kini dengan prediksi fitnah di hadis dan realitas konspiratif. Deepfake atau suara dan wajah bisa disintesis. Orang bisa terlihat berbicara atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tak pernah dilakukannya. Dalam realitas virtual augmented reality, dunia nyata dan dunia maya bisa bercampur batas antara yang benar dan palsu. Cocok dengan hadis bahwa Dajjal akan memperlihatkan surga dan neraka, tetapi bukan yang sejati. Orang yang mengikuti akan tersesat dalam ilusi. Kamera pengintai atau CCTV, pengenalan wajah, adalah sistem pengawasan digital yang siapapun dapat dilacak. Sensor konten media sosial pun menjadi kontrol atas apa yang boleh tayang dan apa yang harus dibungkam. Semuanya diatur oleh kebijakan yang kadang tak transparan. Sistem ini bisa digunakan untuk menyembunyikan fakta, menekan pembangkang, dan menyebarkan narasi tunggal. Algoritma memilih konten agar Anda tetap tertahan di feed yang mendukung pandangan tertentu. Opini publik diarahkan tanpa orang sadar. Yang tampak seperti pilihan bebas, ternyata sudah diset secara halus. Uang digital dan mata uang kripto bisa dikendalikan secara algoritmik. Sistem keuangan global yang terhubung dan sistem kredit sosial, semuanya bisa menjadi alat kontrol tersembunyi. Sistem pembayaran, asuransi serta hutang digital akan dikendalikan oleh dia yang memegang akses ke sistem itu seperti memegang kehidupan orang secara diam-diam. Iklan, konten berbayar, akun bot, troll state sponsored, semuanya bergabung membentuk perang informasi masif. Narasi dibentuk agar manusia berpikir bahwa kebebasan adalah memilih dari opsi yang telah disediakan oleh sistem. Padahal semua opsi itu sudah dibingkai sedemikian rupa. Jika kita melihat hadis dan ramalan tentang fitnah di zaman akhir, banyak aspek yang menggema di dunia digital sekarang. Dalam hadis Nabi, beliau menyampaikan bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Fitnah jenis ini mengingkari syariat, tipu menipu, menjual akhirat demi dunia, konflik umat Islam, pengkhianatan, serta banyaknya kebohongan dan hoax. Fitnah itu digambarkan sangat sulit ditangkal, hingga orang soleh pun bisa tertipu jika tidak berhati-hati. Pertanyaan yang menegangkan. Mungkinkah tepuk tangan Dajjal nanti disertai sistem digital yang sudah tertanam jauh sebelumnya? Apakah dunia digital adalah rupa awal dari fitnah yang akan mencapai puncaknya ketika Dajjal benar-benar muncul? Sejauh mana manusia telah terbiasa dengan ilusi digital, sehingga ketika Dajjal menampakkan keajaiban digitalnya, manusia tidak bisa membedakan? Beberapa ulama dan pemikir kontemporer menyebut bahwa fitnah sudah berjalan secara bertahap, bukan dimulai saat Dajjal dating, tapi dari dunia digital yang hari ini menjadi salah satu kanal utama penyebarannya. Bagaimana agar kita tidak menjadi korban sistem gelap yang mengatur dunia digital? Pertama, terus memperkuat hubungan dengan Allah agar tidak mudah terombang-ambing oleh dunia. Kedua, membaca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama sebagai pelindung dari fitnah Dajjal, dan itu banyak hadis yang menyebutnya. Serta, memperbanyak zikir, dan doa perlindungan seperti doa dari fitnah, atau doa pagi dan sore hari atau yang biasa disebut dengan Al-Matsurat. Di era ketika klik bisa menentukan nasib, dan algoritma bisa menjadi kitab kedua yang dibaca setiap hari, maka manusia harus sadar bahwa melek digital bukan sekadar tahu cara memakai teknologi, tapi juga mengerti bagaimana teknologi bekerja atas dirinya. Pelajarilah cara algoritma berpikir. Algoritma bukan sekadar deretan kode. Ia adalah mesin seleksi realitas. Ia menentukan apa yang kamu lihat, apa yang kamu abaikan, bahkan apa yang kamu percayai. Ketika kamu membuka media sosial, kamu tidak sedang melihat dunia tapi kamu sedang melihat versi dunia yang dipilihkan oleh mesin. Waspadai propaganda dan filter bubble. Dunia digital menciptakan gelembung-gelembung pemikiran. Kamu akan terus melihat hal yang kamu setujui, hingga kamu lupa bahwa dunia di luar gelembung itu punya warna lain. Itulah saat ketika logika kehilangan arah dan fanatisme menggantikan kebenaran. Kritislah terhadap segala informasi. Jangan menelan mentah apapun yang viral. Tidak semua yang ramai adalah benar, dan tidak semua yang sunyi adalah salah.
Dalam dunia di mana hoaks bisa disulap menjadi berita, dan ilusi bisa tampil seperti data, skeptisisme bukan sinisme. Ia adalah bentuk iman pada akal sehat. Kebebasan digital adalah salah satu bentuk kebebasan yang paling halus karena ia sering dicuri tanpa kamu sadar. Privasimu adalah dinding terakhir antara dirimu dan sistem yang ingin mengenalmu lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Gunakan alat perlindungan digital. Enkripsi, VPN, dan alat anti-tracking bukan sekadar teknologi rumit, mereka adalah tameng kecil untuk mempertahankan martabat manusia di tengah lautan data. Karena di dunia di mana semuanya dimata-matai, privasi adalah bentuk ibadah. Batasi paparan pada konten yang menggerogoti iman dan akhlak. Setiap konten yang kamu lihat menanamkan sesuatu dalam hatimu. Jangan biarkan layar menjadi ladang yang menanam racun. Filter bukan hanya untuk foto, tapi juga untuk jiwa. Pilih platform yang jujur. Jika suatu sistem menutup akses, menyembunyikan kebijakan, dan memperdagangkan datamu di balik senyum ramah antarmuka, itulah wajah baru perbudakan digital. Pilihlah platform yang menghormati manusia, bukan yang memperlakukan manusia sebagai produk. Ketika dunia semakin maya, kebenaran semakin butuh tempat yang nyata. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di layar, tetapi untuk saling menatap, saling mengingatkan, saling menguatkan. Bangun kembali komunitas yang hidup. Kembalilah ke majelis ilmu, halaqah kecil, diskusi nyata. Tempat di mana cahaya ilmu menular bukan lewat feed, tapi lewat tatapan dan adab. Bersatu dalam ukhuwah iman. Dunia digital telah menciptakan ilusi kedekatan, tapi juga menanam jarak di hati. Maka jangan biarkan persaudaraanmu hanya sebatas emoji salam atau komentar baik. Ukhuwah sejati lahir dari doa yang tulus dan bahu yang siap menopang. Jadilah penjaga satu sama lain. Ketika satu jatuh dalam perangkap dunia maya, yang lain harus menariknya kembali ke cahaya. Seperti sabda Nabi. Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang dan perhatian mereka ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan. Di akhir zaman, musuh terbesar bukanlah teknologi, melainkan ketidaksadaran manusia terhadap teknologi itu sendiri. Yang bisa bertahan bukanlah mereka yang paling pintar secara digital, tapi mereka yang paling kuat secara spiritual. Ingat bahwa meski mereka membuat tipu daya, Allah sebaik-baik pembalasnya. Allah tahu segala tipu daya, dan pada waktunya, semua kebatilan akan terungkap dan hancur di hadapan kebenaran. Dunia digital adalah ciptaan manusia, tapi ia bisa dibentuk oleh manusia baik maupun jahat. Saat ini, layar-layar telah menjadi medan konflik, di mana iman dan logika dipertaruhkan. Setiap klik, setiap geser, setiap notifikasi bisa menjadi pintu masuk atau jebakan. Jangan hanya menjadi penonton dalam dunia yang sedang diatur oleh kekuatan tak terlihat. Belajarlah membaca kode dunia digital, menajamkan mata hati, dan mempersiapkan diri untuk fitnah yang lebih besar. Karena di balik dunia digital, ada tangan yang ingin mengatur, bukan hanya konten, tapi hati, pikiran, dan iman manusia. Tapi ingat, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan cahaya iman akan selalu menembus kabut paling gelap sekalipun.